Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Baiklah saudara-saudaraku, pertama kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali, yaitu di dalam channel yang sama Berbagi Ilmu. Yang kedua kali, sholawat teriring salam semoga Allah mencurah limpahkan yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan hadirin rahimakumullah atau saudara-saudaraku, kita nanti di hari kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selangsungnya saudara-saudaraku, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang mandi dengan daun bidara. Pada video yang lalu telah saya jelaskan bahwa kemanfaatan daun bidara itu adalah bermacam-macam atau sangat berguna untuk digunakan ketika kita meruqyah seseorang. Maka di sini saya jelaskan kepada saudara-saudaraku yang di rumah yang sedang menonton video ini, mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini saudara-saudaraku dapat mengambil hikmahnya atau mengambil manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya melangsungkan, saudara-saudaraku jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan yaitu video-video yang lainnya yang bermanfaat lagi. Nah, selangsungnya saudara-saudaraku, di sini saya akan menjelaskan tentang mandi dengan daun bidara. Sengaja saya di sini ngambil untuk contoh bahwa inilah bentuk bidara ini adalah seperti ini. Yang video yang lalu saya telah sebutkan bahwa daun bidara ini adalah ada 3 macam, ada bidara laut dan juga ada bidara Cina dan juga ada pula bidara Arab. Yang adapun menggunakannya kita boleh-boleh saja, yang mana kita mau atau kita suka, boleh kita menggunakan dengan bidara laut atau boleh kita menggunakan dengan bidara Cina atau bidara Arab. Yang selangsungnya saudara-saudaraku perlu ketahui bahwa apabila saudara-saudaraku di rumah yaitu telah meruqyah atau telah mengobati dengan cara ruqyah pasien-pasien saudaraku yang berada di rumah, lebih baiknya setelah dia diruqyah walaupun dia telah sembuh, maka alangkah baiknya bila dia dimandikan dengan daun bidara. Apa maksud dan tujuannya, saudara-saudaraku? Maksud dan tujuannya adalah mandi dengan daun bidara ini adalah menetralisir yang tersisa atau menetralkan yang masih tersisa di pori-pori dan di lubang-lubang, artinya di lubang-lubang yang kira-kira enggak kejangkau. Maka insya Allah dengan mandi daun bidara ini semuanya akan sirna, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya saudaraku menggunakannya? Cara menggunakan mandi dengan daun bidara adalah sama ketika kita mau meruqyah dengan menggunakan media daun bidara ini. Yang pertama adalah banyaknya atau sedikitnya ini adalah bisa dikondisikan atau tergantung kita yang menggunakannya. Boleh dengan menggunakan sebanyak 41 lembar atau sekitar 21 lembar atau lebih banyak pun itu tidak masalah.
Caranya adalah yang pertama ambil dulu daun bidara, lebih baik saudara-saudaraku daun bidaranya adalah yang segar ini sudah layu, cuman ini hanya perumpamaan aja atau misal atau contoh bahwa ini daun bidara ini adalah seperti ini. Yang pertama adalah setelah diruqyah pasien kita atau seseorang telah kita ruqyah, maka kalau mau mandi dengan daun bidara, pertama ambil daun bidara sebanyak-banyak, harus sebanyak mungkin atau secukupnya. Setelah diambil, lalu haluskan daun bidara ini agar ada saripatinya. Walaupun tidak terlalu halus, yang penting daun bidara ini adalah hancur ketika kita ditumbuk. Maka setelah ditumbuk atau setelah dihancurkan, maka masukkan ke dalam baskom yang kecil dulu yang diisi air. Lalu sebelum digunakan untuk mandi, jangan lupa air ini adalah dibacakan ayat-ayat Allah. Apa yang dibacanya saudaraku? Yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali maka hembuskan ke air bidara tadi. Lalu setelah membaca surah Al-Fatihah, lalu sambung dengan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah membaca 3 kali, jangan lupa hembuskan pula kepada air bidara ini. Lalu disambung dengan membaca surah Al-Falaq 1 kali, surah Anas 1 kali. Setelah membaca surah Anas 1 kali, lalu disambung dengan yaitu ayatul kursi. Membaca ayat kursi berapa? Kira-kira adalah sekemampuan kita, atau boleh membacanya 3 kali, bahkan boleh yaitu membaca 7 kali. Artinya Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, Falak Binas 1 kali, ditambah yaitu ayat kursi sebanyak 7 kali atau 3 kali. Maka setelah selesai itu ayat kursi itu, maka hembuskan pula kepada air bidara tadi. Maka setelah selesai membaca ayat kursi, jangan lupa saudara-saudaraku membaca yaitu surah jin yang berbunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Baiklah saudara-saudaraku, sekali lagi setelah selesai membaca yaitu ayat kursi, lalu hembuskan, lalu ditambah dengan membaca surah jin yang berbunyi ya ma'syaral jinni inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Berapa kali saudaraku? Boleh dibaca sebanyak 3 kali atau boleh dibaca sebanyak 7 kali. Setelah selesai membaca surah jin, lalu hembuskan pula kepada air bidara tadi yang ada di baskom tadi. Lalu setelah itu wahai saudaraku, sebelum yaitu dituangkan kepada air yang banyak tadi, maka kita berucap kepada Allah, ya Allah, dengan air bidara ini dan ayat-ayat-Mu yang agung, semoga menjadi wasilah untuk kesembuhan siapa namanya di situ atau siapa pasiennya nama di situ, katakanlah. Maka insya Allah dengan cara ini, hadirin rahimakumullah atau saudara-saudaraku, orang itu yang terkena gangguan jin itu adalah akan sembuh tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi wahai saudaraku, seumpama kalian di rumah akan mencoba atau ada pasien, ada saudara yang terkena gangguan jin, maka ketika selesai diruqyah lebih baiknya adalah dimandikan dengan daun bidara.
Caranya yang tadi saya telah sebutkan, pertama ambil daun bidara, lalu haluskan atau tumbuk dengan halus, ataupun tidak begitu halus pun tidak apa-apa, lalu masukkan ke dalam air. Setelah masuk di dalam air, lalu bacakan surah Al-Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, bacakan surah Al-Falaq, dan juga surah An-Nas, dan juga ditambah ayatul kursi. Lalu ditambah pula yaitu yang tadi saya telah bacakan, yaitu surah Jin, ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku di rumah, dan mudah-mudahan perjumpaan kali ini senantiasa membawa keberkahan daripada Allah, dan saudara-saudara sekalian yang berada di rumah senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan memperbanyak sholawat mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, kesembuhan di dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.